Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvira Paramadita Zahra. Perkenalkan, nama saya Nauril Alifiana Jemaah Adelia. Perkenalkan, nama saya Isis Jatinela Afkar. Dan saya Sani Najwa Hoirunisa Andari. Hari ini, di pertemuan ke-13, kami kelompok 4 akan menjelaskan mengenai bisnis plan kami dengan nama bisnis yaitu Wholesome Whisk. Dengan adanya presentasi ini, kami mengharapkan bahwa penonton sekalian, teman-teman, dan juga Bapak Herdip dapat mengetahui detail dari rancangan bisnis kami ke depannya, bagaimana kami akan mengembangkan bisnis ini, bagaimana bisnisnya akan berjalan, dan juga strategi pemasaran dari bisnis kami, serta visi misi dari bisnis kami hingga sampai ke titik yang akan kami inginkan. Oke, untuk yang pertama adalah penjelasan mengenai bisnis kami. Akan dijelaskan oleh Sani. Oke, next. Di sini kami akan menjelaskan tentang produk bisnis kami, yaitu Wholesome Wish. Wholesome Wish itu adalah bisnis usaha yang menghadirkan produk fudge brownies dengan berbagai macam varian rasa, juga dengan visualnya yang unik dan keunggulannya, dengan kesan kekinian tanpa mengubah kenikmatan rasanya. Baik, setelahnya. Baik, selanjutnya adalah penjelasan visi misi dari bisnis Wasamis kami yang akan dijelaskan oleh Kak Nauril. Baik, terima kasih. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait dengan visi dan misi kami. Visi kami adalah menciptakan usaha fudge brownies yang tidak hanya sebatas menjual fudge brownies biasa, tetapi juga memberikan pengalaman visualisasi yang unik dalam segi estetika untuk pelanggan. Jadi visi kami ingin menciptakan sebuah fudge brownies yang tidak hanya sebuah brownies biasa, tetapi juga bernilai estetika seperti itu. Lalu untuk misi kami adalah Wholesome Weeks menghadirkan fudge brownies berkualitas premium yang tersebar di wilayah Kota Malang. Jadi kami bisnis ini kami ingin menciptakan sebuah bisnis yang bermula dari sebuah bisnis yang kecil-kecilan sampai berkembang untuk menjadi bisnis besar dan tersebar di wilayah Kota Malang. Lalu kami ingin menciptakan daya tarik melalui rasa, tekstur, dan inovasi visual yang membuat pelanggan selalu kembali. Jadi kami akan membuat fudge brownies kami memiliki daya tarik melalui rasa yang enak tentunya, tekstur yang lembut, dan inovasi visual yang terlihat cantik. Lalu kami ingin membangun model produksi yang efisien untuk memastikan harga tetap terjangkau dengan menjaga kualitas tinggi. Lalu, kami juga akan berupaya memperluas jangkauan dan kesetiaan pelanggan melalui layanan yang ramah, cepat, dan berorientasi pengalaman. Jadi, maksud kami adalah kami akan berupaya untuk memperluas jangkauan dengan pelanggan dengan selalu ramah kepada pelanggan, cepat menangani pelanggan, dan berorientasi pengalaman, yaitu melalui survei dan evaluasi setiap 2 minggu sekali. Seperti itu. Terima kasih. Baik, visi misi itu juga merupakan sebuah pondasi dari sebuah bisnis itu sendiri juga ya. Jadi dengan adanya visi misi ini kita bisa mengetahui apa yang akan ingin bisnis ini kami capai di kedepannya dan bagaimana cara kami untuk mencapai tujuan tersebut. Baik, selanjutnya Betul. adalah penjelasan mengenai anggaran dana. Untuk perkiraan anggaran sendiri, kami menghitung modal awal yang kami bagi menjadi 4 macam, yaitu bahan, kemasan, alat, dan juga biaya listrik. Untuk bahannya sendiri, kami mematok semua bahan di ukuran atau berat 1 kilogram untuk 1 kali batch. Di sini terdapat tepung terigu, dark coklat, telur, gula, mentega, whipped cream, buah-buahan segar, dengan seluruh total perkiraan bahannya mencapai 310.000 rupiah. Kemudian untuk kemasannya sendiri, kami menggunakan kemasan cup oval dengan ukuran 12 OZ
sebanyak 50 pieces dengan harga Rp14.000 dan juga label yang akan terdapat desain logo brand kami dengan harga Rp9.000 dengan total perkiraan kemasannya mencapai Rp23.000. Selanjutnya adalah modal awal untuk alat. Untuk alat ini merupakan modal yang tidak akan kami keluarkan di setiap bulannya, melainkan ada penyisihan harga, penyisihan dana sendiri untuk perbaikan apabila terjadi kerusakan dan diperlukannya penambahan alat yang akan kami gunakan atau pembaruan. Karena alat ini bukan sesuatu yang habis, sehingga ini merupakan modal yang tidak akan kami keluarkan di setiap bulannya. Dengan total perkiraan alatnya, kami mencapai harga Rp843.800. Kemudian untuk listriknya sendiri, dikarenakan kami akan menggunakan beberapa alat yang menggunakan listrik seperti mixer dan juga oven listrik, kami memperkirakan kurang lebih adanya dana listrik sebanyak Rp100.000 per bulannya. Dengan total keseluruhan modal awalnya adalah Rp1.277.100.000. Baik, karena sudah dihitung seluruh modal awal yang akan kami keluarkan, kami juga menghitung perkiraan harga jual yang sudah kami estimasi melalui beberapa biaya-biaya yang akan kami keluarkan sebelumnya. Di sini kami sudah menghitung biaya bahan sebesar Rp310.000, biaya kemasan Rp23.000, sehingga kami menjumlahkan keseluruhan biaya produksinya dan juga harga jualnya sebanyak Rp33.300.000 akan kami bagi 20. 20 itu merupakan jumlah cup per satu batch-nya. Jadi kami menghitung harga per satu batch adalah 20 cup dengan jumlah atau dengan hasil Rp665.000 dan kami akan mengambil keuntungan atau laba sebesar 20%, yaitu Rp3.000, sehingga harga jualnya kami tetapkan kurang lebih Rp20.000 untuk satu cup ukuran 12 oz. Baik, selanjutnya adalah penjelasan mengenai target pasar bisnis Wholesome Mist yang akan dijelaskan oleh Alvira. Ya, pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai target pasar dari bisnis bakery kami, yaitu Wonsong Wis. Nah, target utama pelanggan kami adalah remaja dan dewasa muda berusia 13 sampai 30 tahun. Kelompok usia ini dipilih karena mereka memiliki gaya hidup yang aktif, sering mengikuti tren, dan cenderung menyukai makanan yang tidak hanya enak, tetapi juga estetik, nyaman, dan terjangkau. Segmentasi usia ini juga paling banyak mengonsumsi produk bakery sebagai camilan harian, teman belajar, atau makanan yang dibeli ketika sedang nongkrong. Nah, fokus utama kami adalah mahasiswa di Kota Malang. Nah, Kota Malang ini menjadi pilihan karena memiliki lingkungan yang sangat hidup sebagai kota pendidikan dengan banyak kampus besar dan jumlah mahasiswa yang tidak sedikit dan akan tinggi setiap tahunnya. Nah, mahasiswa cenderung mencari makanan yang praktis, punya tampilan menarik, tetapi tetap ramah dan ramah di kantong. Secara lebih spesifik lagi, target lokasi kami mencakup mahasiswa dari beberapa universitas seperti Universitas Brawijaya, Universitas Negeri Malang, Universitas Islam Negeri Malang, Universitas Merdeka Malang, Universitas Muhammadiyah Malang nih. Dengan cangkupan kampus yang luas ini, kami ingin menjangkau lebih banyak audiens yang memiliki kebutuhan dari preferensi yang sesuai dengan konsep produk kami. Mahasiswa di wilayah ini juga aktif di media sosial, sehingga mempermudah kami untuk mengenalkan produk melalui konten-konten visual kami yang akan kita posting seperti foto makanan, video, dan testimoni dari produk kami. Oke, itu adalah uh, target utama pasar kami. Baik, terima kasih Alvira untuk penjelasan target pasar. Semoga target pasar kami ini bisa mencakup seluruh visi dan misi dari bisnis kami. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai pelayanan dan strategi pemasaran bisnis Wholesome Wis yang akan dijelaskan oleh Sani Najur.
Oke, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sistem pelayanan dan sistem pemasaran kami. Pertama, pelayanan. Pelayanan kami menggunakan sistem pre-order untuk memastikan bahwa fudge brownies kami itu tetap fresh dan berkualitas saat sampai di tangan pembeli. Dan juga kami memastikan untuk wilayah sekitar Universitas Negeri Malang, biaya ongkir itu gratis, tanpa pembeli tidak memikirkan untuk biaya tambahan. Sementara untuk di luar wilayah Universitas Negeri Malang, untuk biaya ongkir itu ditanggung oleh pembeli sendiri. Dengan sistem ini kami memastikan bahwa proses pemesanan tetap mudah, cepat, dan nyaman bagi seluruh pelanggan. Dan di sistem pemasaran ini, karena di zaman sekarang yang serba digital, kami memutuskan untuk membuat akun di media sosial untuk memasarkan produk kami, mengenalkan produk kami, memberikan proses pembuatan, promo, testimoni pelanggan, serta pembukaan pre-order kepada pelanggan dengan memanfaatkan fitur seperti di Reels, Stories, dan postingan feed. Dan juga mungkin kami akan menyebarkan kepada teman-teman kami di WhatsApp ataupun di WhatsApp group. Karena media sosial menjadi sarana efektif untuk memperluas jangkauan pasar, menarik pelanggan baru, dan membangun brand Fudge Brownies kami agar tetap baik ke depannya. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Sania untuk penjelasan pelayanan dan pemasarannya. Setelah mengetahui strategi dari pemasarannya ini, kami juga akan menjelaskan mengenai strategi dari pengembangan bisnis, apa saja yang akan kami kembangkan dan bagaimana cara-caranya akan dijelaskan oleh Nauril. Oke, terima kasih. Jadi di sini saya akan kembali menjelaskan tentang strategi pengembangan bisnis. Sebenarnya strategi pengembangan bisnis yang kami sudah rancang ini adalah strategi pengembangan bisnis awal yang akan kami lakukan, yaitu beberapa langkah di sini untuk mengembangkan bisnis Wholesome Waste ini adalah yang pertama, kami akan menemukan, membangun, dan menguji produk untuk dijual. Jadi, bisnis awal yang akan kami buat adalah sebuah fudge brownies. Kami akan membangun dan menguji produk itu, produk kami, untuk sebelum kami jual. Jadi, kami akan menggunakan relasi kami untuk memberikan testimoni tentunya agar kami bisa mengembangkan bisnis kami dan mengevaluasi apa yang perlu dievaluasi. Lalu, seperti yang sudah dijelaskan di pemasaran tadi, kami akan menggunakan platform sosial media untuk sarana penjualan dan pengembangan produk, seperti menerima masukan dan pemasaran produk. Jadi, di era yang sudah serba digital ini, kami tentunya pasti akan menggunakan dan memanfaatkan platform sosial media seperti Instagram, TikTok. Tentunya kami akan membuat sebuah akun sosial media untuk itu, dan kami akan memasarkan dan mempromosikan produk-produk kami. Seperti kami akan memposting uh, memposting foto-foto produk kami dan juga testimoni dari pelanggan. Lalu kami akan memanfaatkan modal seperti teman dekat dan teman-teman kami dan juga relasi kami untuk dipasarkan di media sosial untuk menarik perhatian kepada banyak orang tentang produk yang diiklankan. Tentunya bukan cuma hanya sekedar teman-teman, tetapi juga relasi. Seperti mungkin kami mengenal seseorang yang terkenal atau seseorang yang berpengaruh di lingkungannya, kami akan meminta bantuan mereka untuk mempromosikan atau sekedar mengenalkan produk kami, men-share, membagikan produk kami kepada banyak orang. Jadi tujuan utama kami dari strategi pengembangan ini adalah agar agar produk kami dikenal oleh banyak orang. Jadi kami bisa dengan dikenal banyak orang, jadi banyak orang akan membeli dan bisnis kami akan berkembang begitu. Lalu selanjutnya kami akan mendefinisikan target pasar untuk dapat mengembangkan dengan tujuan yang jelas. Jadi kami sudah merancang
strategi target pasar kami, tentunya yang sudah dijelaskan bahwa kami akan menargetkan Gen Z ya, bisa dibilang remaja-remaja di Malang tentunya untuk menjadi target pasar kami. Tapi tentunya kami akan mengembangkan dan lebih menspesifikasi dan lebih mengevaluasi untuk kedepannya. Jadi agar kami bisa mendapatkan tujuan yang lebih jelas begitu. Dan yang terakhir adalah mengadakan survei sebagai evaluasi bisnis setiap 2 minggu sekali secara rutin. Bagaimana kami akan mendapatkan survei atau mengevaluasi setiap 2 minggu sekali adalah dengan interaksi dengan pelanggan. Jadi dengan kami memiliki dan menggunakan platform sosial media, membuat pelanggan kami bisa memberikan masukan, kritik, dan saran kepada kami tentunya, agar bisa menjadi bahan evaluasi untuk kami mengembangkan bisnis kami. Jadi ke depannya kami bisa mengembangkan lagi karena misalnya mereka bisa berkomentar di postingan kita, bisa mengirim pesan setelah mereka membeli produk kami begitu. Dan strategi pengembangan bisnis ini hanya strategi pengembangan awal kami. Jadi untuk kedepannya kami akan lebih menggunakan strategi-strategi pengembangan bisnis lain sesuai dengan survei yang sudah kami jalankan nantinya. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Nauril untuk penjelasan strategi pengembangan bisnis. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai bagaimana cara kami untuk berkomunikasi dengan pelanggan yang akan disampaikan oleh Elvira. Oke, selanjutnya ini saya akan menjelaskan secara lebih lengkap mengenai strategi komunikasi dengan pelanggan yang digunakan oleh Wolfson Wix. Komunikasi adalah bagian yang penting nih dari bisnis kami, karena bukan hanya soal menjual produk, tetapi bagaimana kami bisa membangun hubungan yang baik dengan berkelanjutan dengan sesama kita dan dengan konsumen. Strategi yang pertama itu adalah yang kami terapkan komunikasi langsung saat pengiriman produk. Setiap kali pesanan diantar, kami akan memanfaatkan momen singkat ini untuk melakukan interaksi kecil seperti menanyakan apa mereka sudah pernah mencoba produk kami sebelumnya, bagaimana kesan mereka, atau apakah ada masukan yang ingin disampaikan kepada kami. Nah, interaksi sederhana ini penting karena memberikan pengalaman yang lebih personal dan membuat pelanggan merasa dihargai. Selain itu, kami bisa mendapatkan feedback langsung mengenai rasa, tekstur, maupun pelayanan, sehingga kami bisa mengupgrade kualitas produk kami dari waktu ke waktu. Dan yang strategi kedua adalah memaksimalkan menggunakan platform WhatsApp uh, sebagai media pemesanan utama. Kami membuat sistem pemesanan yang rapi, mulai dari format order, katalog rasa, hingga informasi jadwal pengiriman. Selain itu, kami menggunakan fitur broadcast untuk mengirim informasi kepada pelanggan melalui seperti menu terbaru kami, promo promo mingguan, jadwal pre-order, atau kapan akan ada produk yang sensasional. Nah, WhatsApp ini dipilih karena menjadi aplikasi yang paling sering digunakan oleh mahasiswa, oleh semua orang, dan sangat mudah untuk berkomunikasi secara dua arah. Dengan begitu pelanggan merasa interaksi dengan kami itu cepat, nyaman, dan tidak ribet. Dan selanjutnya yang ketiga, strategi ketiga ini adalah memanfaatkan media sosial, khususnya Instagram dan TikTok. Dua platform ini menjadi sarana kami untuk membangun branding dan menarik perhatian pelanggan baru. Seperti di Instagram, kami membagikan foto ataupun video produk dengan tampilan estetik, informasi harga, testimoni, dan update kegiatan kami secara lengkap. Nah, sementara di TikTok kami mengunggah konten-konten juga seperti video-video seperti proses pembuatan fudge brownies, behind the scene kami, terus packaging packaging packaging
bersama dengan kami. Dan respon pelanggan juga kami akan aktif membalasnya, seperti membalas DM dan komentar itu untuk menunjukkan bahwa kami itu eh, produk kami ini adalah responsif dan peduli dengan konsumen ya. Kehadiran kami di media sosial ini juga tidak hanya untuk promosi, tetapi juga untuk membangun hubungan emosional yang lebih kuat antara kami dan konsumen ataupun pelanggan-pelanggan kami. Nah, strategi selanjutnya adalah dengan ikut serta dalam event-event offline. Nah, salah satunya di Ijen Car Free Day. Nah, mengikuti kegiatan seperti ini sangat membantu memperluas jangkauan pasar karena kami bisa bertemu langsung dengan masyarakat umum ya, bukan hanya mahasiswa. Di acara ini juga kami membuka stand, memberikan tester, memperlihatkan langsung Fajim brownies buatan kami. Semakin banyak orang mencoba juga produk kami secara langsung kan ya. Semakin besar juga peluang peluang menjadi mereka untuk pelanggan tetap kita. Tuh, kehadiran di event ini juga meningkatkan visibilitas bisnis dan membuat brand kami lebih dikenal oleh lingkungan sekitar. Nah, selanjutnya itu ada di strategi terakhir kami, itu adalah menyediakan form kritik dan saran ya, melalui Gform. Setelah pesanan selesai diterima pelanggan, kami mengirimkan link yang berisi beberapa pertanyaan mengenai rasa, pelayanan, harga, dan saran yang mungkin mereka miliki. Nah, dengan cara inilah kami mendapatkan data yang lebih terstruktur ya, untuk mengenai apa yang harus kita pertahankan dan apa yang perlu kita tingkatkan lagi. Dan masukan dari pelanggan ini sangat berharga bagi kami karena menjadi dasar pengembangan produk kami ke depannya. Oke. Dan menerapkan berbagai bentuk komunikasi ini, baik secara langsung maupun digital. Kami berharap produk kami ini dapat terus berkembang, dipercaya oleh pelanggan, dan memberikan pelayanan yang terbaik. Ya, dan itu saja dari penjelasan saya. Selanjutnya akan dilanjutkan. Baik, terima kasih untuk Vira untuk penjelasannya. Selanjutnya masuk ke tahap timeline. Untuk minggu pertama kami, yaitu kami akan mengadakan promosi produk yang akan dijual kepada teman dekat kami sendiri, contohnya teman kelas, teman sebaya kami, beberapa kelas, mungkin lintas kelas, dan teman-teman yang kami kenal untuk mempromosikan produk kami. Kemudian kami akan membuat akun media sosial Somis berupa akun media sosial Instagram, Twitter, TikTok, dan akun-akun media sosial lain yang akan membuat pengiklanan menjadi semakin terkenal. Kemudian kami akan mempromosikan akun bisnis melalui akun media sosial pribadi kami sendiri. Terus di minggu kedua soft launch, kami akan membagikan free tester kepada teman dekat kami untuk mencoba apakah produk yang akan kami perjualbelikan sudah cocok dengan lidah yang orang-orang suka atau mereka sudah apakah mereka mempunyai saran atau kritik dari produk kami. Kemudian di yang kedua kami akan meminta bantuan teman dekat untuk membagikan informasi mengenai produk yang akan dijual serta membuka sesi pre-order di minggu kedua atau soft launchingnya. Kemudian di minggu ketiga atau minggu official launchingnya, kami akan mulai mengaktifkan akun media sosial dengan berbagai konten yang menarik guna untuk menarik perhatian para pelanggan dan juga memperkenalkan produk kami. Kemudian kami juga akan membuka kesempatan bonding dengan beberapa pelanggan dengan strategi komunikasi pelanggan yang sudah dijelaskan oleh Alvira dan juga mengupload keseluruhan testimoni Day One dan ucapan terima kasih dalam Instagram. Kemudian di minggu keempat setelah Ya. adanya official launching, kami akan mengupload video review dari beberapa pembeli dengan konsisten selama 1 sampai 2 postingan per harinya. Dan juga evaluasi untuk pengembangan bisnis kami. Baik, Iya. eh, bisa di next slide? Baik, begitu saja dari presentasi kelompok. Baik, terima kasih guys. Itu saja
presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Waalaikumsalam terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh.